Pembahasan yang telah lalu, kita telah membahas tentang sifat kudroh, yakni Allah bersifat kuasa. Maksud Allah bersifat ini adalah Ia berkuasa membuat atau membinasakan apapun tanpa ada apa atau siapapun yang dapat menghalangi atau mencegahnya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan kepada sifat wajib bagi Allah yang kedelapan, yakni hayat. Apakah kalian tahu hayat itu apa? Terus, kenapa Allah mesti mempunyai sifat itu? Apakah boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat tersebut? Apa bukti bahwa Allah mempunyai sifat tersebut? Pengertian. Hayat itu artinya adalah hidup. Yang bersifat hayat dinamakan hayy atau hayyun, artinya yang hidup. Arti Allah itu hidup adalah bahwa Allah itu sedia hidup sebagaimana Ia sedia ada dari azal yang tidak ada permulaan. Dan Allah akan hidup selama-lamanya dengan tidak berkesudahan. Kenapa Allah mesti mempunyai sifat hayat? Allah mesti mempunyai sifat hayat, sebab kalau Allah tidak memiliki sifat ini, berarti Allah mati. Yang mati itu tentu bukan Tuhan, sebab bagaimana Ia dapat mengurus dan mengatur dunia dan seisinya bila Ia mati? Apakah boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat tersebut? Tidak boleh. Bila Ia tidak mempunyai sifat ini, berarti Ia mati. Jangankan Tuhan, manusia pun dapat dikatakan masih mempunyai kekuasaan atau masih bisa mengatur dan mengurus pekerjaannya harus hidup. Apalagi Tuhan, yang kekuasaannya itu tidak ada batasnya, yang Ia senantiasa mengatur, mengurus dan menjaga seluruh yang ada di alam semesta ini. Dan kalaupun Tuhan ditetapkan mati, tentu tidak akan ada lagi yang akan hidup, sebab yang memberi penghidupannya telah mati. Bukti Allah mempunyai sifat kudrah. Bukti Allah bersifat hayat bisa dibuktikan dengan dua jalan, yakni jalan Al-Quran dan jalan pikiran. Pertama, dalil Al-Quran. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, melainkan Dia yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Wal hayyu la ilaha illa huwa. Ialah yang hidup, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia. Menurut dua dalil Quran itu, kita wajib percaya bahwa Allah bersifat hayat. Dengan dua ayat Quran yang tersebut juga menunjukkan bahwa Allah itu hidup, dan menunjukkan juga bahwa Allah itu ada, karena tiap-tiap yang hidup itu ada. Di redaksi ayat yang lainnya ada penekanan bahwa selain Allah itu yang maha hidup, Allah pun tidak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, dan berserahlah kepada yang hidup yang tidak akan mati. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Kedua, dalil pikiran. Menurut pikiran, jika Allah tidak hidup, tentulah Ia mati. Yang mati itu sudah tentu tidak berkuasa. Maka yang tidak berkuasa tidak boleh dinamakan Allah. Kalau kita lihat dan perhatikan sekalian makhluk yang ada di hadapan kita ini, niscaya kita tahu bahwa sekaliannya itu bukan saja sudah diadakan oleh Allah, malah sangat perlu mendapat penjagaan olehnya setiap saat, dan perlu kepada kekuasaannya pada setiap waktu. Oleh karena itu, tidak dapat tidak ada. Allah itu berkuasa, melihat, mendengar, dan berhias dengan lain-lain sifat ketuhanan. Maka kalau sekiranya Allah tidak dapat hidup, niscaya tidaklah dapat bersifat dengan sifat-sifat itu. Dengan memperhatikan apa-apa yang di sekeliling kita, dapatlah kita pastikan bahwa sekalian makhluk ini Allah lah yang telah memberi dan sedang memberi dan akan memberi baginya. Kalau dikatakan Allah itu tidak hidup, tentulah tidak dapat Ia memberi kehidupan bagi yang lainnya. Kesimpulan. Kita mesti yakin dan percaya bahwasanya Allah itu bersifat hayat. Sebab kalau tidak begitu Ia mati. Tentulah Ia tidak berkuasa, dan tidak berkuasa itu tentu bukan Tuhan. Dan bila Tuhan mati, tentulah tidak akan ada lagi yang hidup, sebab yang menghidupkannya telah mati.